Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faris Arhab. Saya perwakilan dari kelompok 7 praktikum pemrograman komputer. Nah, di sini kami telah membuat program untuk pabrik roti bakar yang telah kami observasi. Yang pertama di sini kita membuat program yang cukup simpel yang terdiri dari 400 baris. Nah, pertama itu sini membuat import tkinter from tkinter import ttk itu untuk membuat interface. Lalu di sini ada import MySQL connector dan from MySQL connector arrow itu untuk menghubungkan ke database. Lalu di sini kita membuat background main, di sini background main, background card, background header dengan kode-kode warna tersendiri. Lanjut kita di sini ada DB atau database. Nah, di sini adalah konfigurasi koneksinya. Di sini kita menetapkan harga seharga 4.500. Di sini lalu kita membuat database helper. Nah, ini database helper ini berfungsi untuk mengembalikan koneksi MySQL. Nah, dev connect ini untuk mengembalikan koneksi MySQL menggunakan konfigurasi DB ini. Di sini ada dev init berfungsi untuk menginisiasi database. Lalu di sini ada code MySQL DB host user password. Nah, di sini itu berfungsi untuk membuat di sini untuk menghubungkan koneksi MySQL tanpa memilih database. Lalu di sini ada current cursor berfungsi untuk membuat kursor untuk mengeksekusi MySQL. Lalu di sini ada execute create database if not exit roti bakar sari itu untuk membuat database bila belum ada. Lalu commit itu untuk menyimpan perubahan, lalu close untuk menutup koneksi. Lalu di sini MySQL execute create data table if not exit pelanggan. Nah, di sini itu berfungsi untuk membuat tabel pelanggan jika belum ada. Di sini ada ID dengan input integer auto increment primary IK, misalnya nama dengan jenis varchar dengan besar 100, lalu nomor HP varchar 200, jumlah pesanan itu integer. Di sini ada untuk membuat lagi apabila buat tabel pesanan. Di sini ID auto incremental IK. Nah, di sini ada ID, nama pelanggan, jumlah pesanan, total harga, metode pembayaran, terus ada status pembayaran, ada status pesanan. Sini ada comment dan class untuk menghubungkan dan menutup. Lalu saya accept error apabila tidak ada maka akan munculkan DB error. Lalu di sini masuk ke halaman kasir. Nah, di sini pertama-tama kita membuat class kasir. Berfungsi untuk membuat kelas ada kasir. Di sini membuat dev init. Ini adalah fungsi pertama saat objek kasir dibuat. Lalu di sini self root itu untuk menyimpan root ke class. Lalu di sini kita masukkan namanya, pertama di sini root title, di sini ada kasir, input dan pesan. Lalu di sini geometrinya 780 kali 500. Di sini tag ttk notebook itu membuat tab container. Lalu self page pelanggan itu untuk membuat halaman pertama. Lalu self page pesanan itu untuk membuat halaman kedua, itu halaman pesanan. Lalu tab add self page teks pelanggan untuk menamai page pelanggan dengan pelanggan. Lalu yang kedua untuk menamai tab pesanan sebagai pesanan. Lalu tab pack expand through billboard itu untuk menampilkan tab di layar. Lalu self build pelanggan untuk membuat UI pelanggan, dan self build pesanan untuk membuat UI pesanan. Di sini langsung membuat ke build pelanggan, kita buat dev build pelanggan. Lalu F sama dengan ketika label. Nah, ini self ini maksudnya, terus itu berfungsi untuk menampilkan frame di sini.
label frame. Nah, file pack pad extend pad Y itu 1010. Terus ada self pad ID untuk field field customer atau untuk dibaca saja. Bagian sini. Di sini ada field nama, ada di sini sih ID tidak bisa diubah, dia otomatis mengikuti yang database. Lalu di sini nama bisa untuk membuat variabel nama, nomor HP, jumlah pesanan. Nah, di sini ada kita membuat button yang terdiri dari tambah dengan komen P tambah, gridnya row 4 kolom 0 pad Y8. Di sini juga ada update sama seperti yang ini, beda hanya di komen dan gridnya sama lagi. Hapus ini self table. Nah, self table ini berfungsi untuk klik baris atau isi form otomatis di sini. Nah, di sini untuk membuat tabel pelanggan. Nah, di sini untuk sel untuk memilih, dan di sini untuk auto menampilkan data. Lanjut ke dev tambah. Nah, di dev tambah ini kita membuat fungsi tambah dengan nama bila bukan nama, maka akan mengunjukkan message seperti ini, nama wajib diisi. Dan bila lanjut nih untuk mengkonekkan lagi, kembali ke connect untuk mengoneksi ke database. Lalu di sini juga sebagai membuat kursor ke SQL, dan sini kita akan memasukkan nama, nomor HP, jumlah. Nah, ini pada tombol jumlah, fungsi jumlah sini akan menambahkan nama, nomor HP, jumlah pesanan dengan self-nya masing-masing. Ada commit, ada close, dan untuk note ini untuk menambahkan pelanggan dan plat nama. Lalu ada error, meninggalkan update juga gagal ditambahkan. Sudah update hampir mirip ke seperti yang tambah, cuma kita untuk memperbarui data yang sudah ada. Hasilnya hampir mirip sama. Di sini ada hapus, dan di sini itu berfungsi untuk menghapus. Bentuknya hampir sama, bedanya hanya di bagian sini karena dia tidak, di sini disebutkan self PID get. Maksud ini maksudnya tidak menghapus ID yang telah ada. Jadi ID yang akan ikut terhapus, jadi akan dilanjutkan terus. Lalu sini select ini adalah untuk berfungsi untuk memilih data yang akan di sini berfungsi untuk ambil data tiap kolom. Nah, di sini dia ada kolom tersendiri dari ID, nama, HP, nomor HP, dan jumlah. Nah, di sini ada clear untuk membersihkan kolomnya. Nah, di sini ada load. Ada load ini berfungsi untuk menambahkan. Nah, select ID jumlah nih seperti ini. Kalau ke pesanan, nah sebenarnya tidak beda, hanya antara halaman pelanggan dengan pesanan itu hampir mirip, beda hanya di variabelnya saja. Di sini ada ID, nama pelanggan, jumlah, total metode, dan sisanya itu masih sama. Mungkin kita bisa langsung skip saja, langsung ke helper. Nah, pada helper ini kita membuat kita membuat tabel terlebih dahulu. Di sini and parent text TK labelnya. Untuk membuat label. Nah, di sini kita membuat label terlebih dahulu. Lalu di sini ada var untuk menampung input. Jadi di sini helper ini berfungsi untuk membuat kolom untuk supaya bisa dimasuki masuki kata. Dari selain ini buat menampung jawaban.
Kalau di sini ada membuat combo box. Nah, combo box ini akan terisi dari yang kita isi di helper ini. Maka akan masuk untuk combo box ini. Kalau ada table ini ada membuat table atau scroll bar di sini juga. Nah, di sini ada scroll bar. Nah, di sini ada load nama untuk menambahkan nama atau untuk mengambil daftar nama. Jadi akan masuk ke sebelum itu masuk ke ini helper. Kalau lanjut ke halaman pemilik, di sini kita membuat kelas pemilik. Nah, di sini kita membuat title pemilik usaha manajemen dengan geometri 800, lalu kita membuat table. Nah, kita review di sini ada ID, nama, jumlah, total, metode, bayar, status, lalu show heading. Nah, di sini kita membuat lagi from C. Nah, di sini kita pada halaman bagiannya kita berfungsi untuk menampilkan semua pesanan dan juga bisa mengubah status. Di sini juga nih kita akan membuat ini update, hapus, load. Ini berfungsi untuk pertama kita untuk update, lalu menghapus, lalu load untuk merefresh apabila masih belum tertambah gitu. Dan fungsi yang hampir sama seperti yang sebelumnya. Di sini kita ada menu utama. Menu utama itu kayak seperti menu login seperti itu, lalu dengan title Murati Bakarasari dengan geometri 800 kali 100 dengan background man. Lalu sini ada title, ketika label dengan root. Nah, ini teksnya Roti Bakar Asari dengan font Arial. Lalu di sini ada besar font 2 dan bold. Dan main dan font primary. Untuk page 400 dan ketika tombol masuk kasir dengan komen lambda. Nah, di sini ada kasir. Jadi kita akan masuk ke halaman kasir. Lalu di sini ada button untuk masuk ke pemilik usaha. Di sini ada main program, if name. Ini masuk ke masuk ke menjalankan program. Jika file dibuka langsung dengan ini root attacker dan root main log. Oke, cukup sekian. Mungkin bisa langsung kita jalankan saja programnya. Nah, maka akan keluar seperti ini dengan Roti Bakar sehari dan kita bisa langsung masuk ke kasir. Nah, di sini kita bisa menginput nama-nama kita di sini. Kita bisa menginput nama Nafis dengan nomor HP sekian. Kalau jumlah pesanan 5, kita akan tambah. Nah, di sini akan masuk ke sini, lalu kita masuk ke pesanan. Kalau pesanan dari sini kita tinggal pilih nama-namanya. Nah, kita akan masukkan Nafis, lalu jumlah 5 dengan baca. Nah, kita akan masukkan metode ketunai atau tunai. Di sini kita bisa masuk hitung dulu supaya bisa terinput totalnya, lalu kita tambah. Nah, di sini masih ada data yang belum bayar di struktur proses. Kita bisa mengolahnya di halaman usaha. Nah, di sini kita bisa ubah sinapis belum bayar. Nah, kita ubah di sini di bawahnya dengan ID 17. Nah, kita sudah bayar. Nah, selesai. Akan update. Maka di sini akan selesai dan sudah bayar. Nah, mungkin cukup sekian. Apabila kurangnya mohon maaf apabila program kami memang terlalu singkat dikarenakan program kami bertujuan untuk orang yang memang gaptek atau masih awam dan kurang mengerti, maka kita memberikan program yang sederhana dan mudah dimengerti. Cukup sekian, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.